Salah satu mitos terbesar tentang konflik Israel-Palestina adalah bahwa konflik ini telah berlangsung selama berabad-abad, semua tentang kebencian agama kuno. Faktanya, meskipun agama terlibat, konflik ini sebagian besar adalah tentang dua kelompok orang yang mengklaim tanah yang sama, dan sebenarnya baru terjadi sekitar 1 abad yang lalu, tepatnya di awal tahun 1900-an. Pada saat itu, wilayah di sepanjang Mediterania Timur yang sekarang kita kenal sebagai Israel-Palestina, yang berada di bawah kekuasaan Ottoman, selama berabad-abad, memiliki keragaman agama, termasuk sebagian besar Muslim, dan juga sejumlah kecil Yahudi yang hidup secara umum dalam damai. Hal ini berubah karena dua hal penting. Pertama, semakin banyak orang di wilayah tersebut yang mengembangkan perasaan sebagai bukan hanya etnis Arab, tetapi juga sebagai orang Palestina. Sebuah identitas nasional yang berbeda. Pada saat yang sama, tidak jauh di Eropa, semakin banyak orang Yahudi yang bergabung dengan gerakan yang disebut Zionisme, yang mengatakan bahwa Yudaisme bukan hanya sebuah agama, tetapi juga sebuah kebangsaan yang layak memiliki negara sendiri. Dan setelah berabad-abad mengalami penganiayaan, banyak yang percaya bahwa sebuah negara Yahudi adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi mereka, dan melihat tanah air mereka yang bersejarah di Timur Tengah sebagai harapan terbaik untuk mendirikannya. Pada dekade pertama abad ke-20, puluhan ribu orang Yahudi Eropa pindah ke sana. Setelah Perang Dunia I, Kekaisaran Ottoman runtuh, dan Kekaisaran Inggris dan Prancis mengukir sejarah. Di Timur Tengah, Inggris menguasai wilayah yang disebutnya sebagai mandat Inggris untuk Palestina. Pada awalnya, Inggris mengizinkan imigrasi Yahudi, namun seiring dengan semakin banyaknya orang Yahudi yang datang dan menetap di komunitas-komunitas pertanian, ketegangan antara orang Yahudi dan Arab semakin meningkat. Kedua belah pihak melakukan tindakan kekerasan, dan pada tahun 1930 Inggris mulai membatasi imigrasi Yahudi. Sebagai tanggapan, milisi Yahudi dibentuk untuk memerangi orang-orang Arab setempat dan melawan kekuasaan Inggris. Kemudian terjadilah Holocaust, yang membuat lebih banyak orang Yahudi melarikan diri dari Eropa menuju Palestina milik Inggris, dan menggugah sebagian besar dunia untuk mendukung negara Yahudi. Pada tahun 1947, ketika kekerasan sektarian antara orang Yahudi dan Arab di sana meningkat, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui sebuah rencana untuk membagi Palestina Britania menjadi dua negara yang terpisah. Satu untuk orang Yahudi, Israel, dan satu lagi untuk orang Arab, Palestina. Kota Yerusalem, di mana orang-orang Yahudi, Muslim, dan Kristen memiliki tempat-tempat suci, akan menjadi zona internasional khusus. Rencana tersebut dimaksudkan untuk memberikan sebuah negara bagi orang Yahudi, untuk membangun kemerdekaan Palestina, dan untuk mengakhiri kekerasan sektarian yang tidak dapat lagi dikendalikan oleh Inggris. Orang-orang Yahudi menerima rencana tersebut, dan mereka mendeklarasikan kemerdekaan sebagai Israel. Namun, orang-orang Arab di seluruh kawasan melihat rencana PBB itu sebagai bentuk kolonialisme Eropa yang mencoba merampas tanah mereka. Banyak dari negara-negara Arab yang baru saja meraih kemerdekaan mendeklarasikan perang terhadap Israel dalam upaya untuk mendirikan negara Arab Palestina yang bersatu, yang sebelumnya merupakan wilayah jajahan Inggris. Negara baru Israel memenangkan perang, tetapi dalam prosesnya, mereka mendorong jauh melewati batas-batas yang ditetapkan oleh PBB, merebut separuh bagian barat Yerusalem, dan sebagian besar wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari Palestina. Mereka juga mengusir sejumlah besar orang Palestina dari rumah mereka, menciptakan populasi pengungsi besar-besaran, yang keturunannya saat ini berjumlah sekitar 7 juta orang. Pada akhir perang, Israel menguasai seluruh wilayah kecuali Gaza, yang dikuasai Mesir, dan tepi barat, yang dinamai demikian, karena berada di sebelah barat Sungai Yordan, yang dikuasai Yordania. Ini adalah awal dari konflik Arab-Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama periode ini, banyak orang Yahudi di negara-negara mayoritas Arab melarikan diri
atau diusir dan tiba di Israel. Kemudian terjadi sesuatu yang mengubah konflik tersebut. Pada tahun 1967, Israel dan negara-negara Arab tetangganya kembali berperang. Ketika perang berakhir, Israel telah merebut dataran tinggi Golan dari Suriah, tepi barat dari Yordania, dan Gaza, serta semenanjung Sinai dari Mesir. Israel kini menduduki wilayah Palestina, termasuk seluruh Yerusalem dan tempat-tempat sucinya. Hal ini membuat Israel bertanggung jawab untuk mengatur orang-orang Palestina, orang-orang yang telah diperangi selama beberapa dekade. Pada tahun 1978, Israel dan Mesir menandatangani perjanjian Camp David yang ditengahi oleh IS. Tak lama setelah itu, Israel mengembalikan Sinai ke Mesir sebagai bagian dari perjanjian damai. Pada saat itu, hal ini sangat kontroversial di dunia Arab. Presiden Mesir Anwar al-Sadat dibunuh sebagian karena kemarahan terhadapnya. Namun, hal ini menandai awal dari berakhirnya konflik Arab-Israel yang lebih luas. Selama beberapa dekade berikutnya, negara-negara Arab lainnya secara bertahap berdamai dengan Israel. Meskipun mereka tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian resmi. Namun, militer Israel masih menduduki wilayah Palestina di tepi barat dan Gaza. Dan saat itulah konflik menjadi perjuangan Israel-Palestina. Organisasi Pembebasan Palestina PLO yang dibentuk pada tahun 1960-a untuk mendirikan negara Palestina, berperang melawan Israel, termasuk melalui aksi terorisme. Awalnya, PLO mengklaim seluruh wilayah Palestina yang pernah dikuasai Inggris, yang berarti mereka ingin mengakhiri negara Israel sepenuhnya. Pertempuran antara Israel dan PLO berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan termasuk invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982 untuk mengusir kelompok tersebut dari Mesir. Keheningan gencatan senjata di Lebanon Selatan hancur hari ini oleh suara senjata, bom, dan pesawat. PLO kemudian mengatakan bahwa mereka akan menerima pembagian wilayah antara Israel dan Palestina. Namun konflik terus berlanjut. Ketika semua ini terjadi, sesuatu yang dramatis berubah di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Orang-orang Israel bergerak masuk. Orang-orang ini disebut pemukim, dan mereka membangun rumah di tepi barat dan Gaza. Entah warga Palestina menginginkannya atau tidak. Beberapa pindah karena alasan agama. Beberapa karena mereka ingin mengklaim tanah tersebut untuk Israel. Beberapa hanya karena harga rumah yang murah. Seringkali disubsidi oleh pemerintah Israel. Beberapa pemukiman adalah kota dengan ribuan orang, yang lainnya adalah komunitas kecil yang jauh di dalam tepi barat. Jika Anda selalu merasakan kerinduan yang mendalam terhadap Yerusalem, sekarang adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk tidak hanya berdiri di dalam gerbangnya, tapi juga membangun rumah impian Anda di sana. Para pemukim diikuti oleh tentara untuk menjaga mereka, dan permukiman yang terus bertambah memaksa warga Palestina keluar dari tanah mereka dan memecah belah masyarakat. Dalam jangka pendek, hal ini membuat pendudukan menjadi jauh lebih menyakitkan bagi warga Palestina. Dalam jangka panjang, dengan membagi-bagi tanah Palestina, mereka mempersulit Palestina untuk memiliki negara merdeka. Saat ini ada beberapa ratus ribu pemukim di wilayah pendudukan, meskipun masyarakat internasional menganggap mereka ilegal. Pada akhir tahun 1980-an, rasa frustrasi warga Palestina meledak menjadi intifada, yang dalam bahasa Arab berarti pemberontakan. Intifada dimulai dengan sebagian besar protes dan boikot, tetapi segera menjadi kekerasan. Israel merespons dengan kekuatan besar. Beberapa ratus orang Israel dan lebih dari 1.000 orang Palestina tewas dalam intifada pertama. Pada awal tahun 1990-an, sudah jelas bahwa Israel dan Palestina harus berdamai. Para pemimpin dari kedua belah pihak menandatangani perjanjian Oslo. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah besar pertama menuju Israel, yang mungkin suatu hari nanti akan menarik diri dan membiarkan Palestina merdeka. Perjanjian Oslo membentuk otoritas Palestina, yang memberikan sedikit kebebasan
bagi warga Palestina untuk mengatur diri mereka sendiri di beberapa area tertentu. Kelompok garis keras di kedua belah pihak menentang perjanjian Oslo. Anggota Hamas melancarkan serangan bom bunuh diri untuk mencoba menyabotas proses tersebut. Kelompok sayap kanan Israel memprotes perundingan damai dengan melakukan demonstrasi, menyebut Perdana Menteri Yitzhak Rabin sebagai pengkhianat dan Nazi. Tidak lama setelah Rabin menandatangani putaran kedua perjanjian Oslo, seorang warga sayap kanan Israel menembaknya hingga tewas di Telepon Aviv. Kekerasan ini menunjukkan bagaimana para ekstremis dari kedua belah pihak dapat menggunakan kekerasan untuk menggagalkan perdamaian. Menjaga konflik permanen mereka tetap berlangsung sambil mencari kehancuran total pihak lain. Itu adalah dinamika yang sudah ada sejak saat itu. Negosiasi yang dimaksudkan untuk menghasilkan rincian akhir tentang perdamaian berlarut-larut selama bertahun-tahun. Dan pertemuan besar Camp David pada tahun 2000 tidak membuahkan hasil. Orang-orang Palestina menjadi percaya bahwa perdamaian tidak akan datang dan bangkit dalam intifada kedua yang jauh lebih kejam daripada yang pertama. Pada saat intifada kedua berakhir beberapa tahun kemudian, sekitar 1.000 orang Israel dan 3.200 orang Palestina telah tewas. Namun, intifada kedua benar-benar mengubah konflik. Orang Israel menjadi jauh lebih skeptis bahwa orang Palestina akan menerima perdamaian, atau bahwa hal itu layak untuk dicoba. Politik Israel bergeser ke kanan. Negara ini membangun tembok dan pos pemeriksa untuk mengontrol pergerakan warga Palestina. Mereka tidak lagi berusaha menyelesaikan konflik, melainkan hanya mengelolanya. Warga Palestina merasa bahwa negosiasi tidak berhasil, dan kekerasan tidak berhasil, dan bahwa mereka terjebak di bawah pendudukan yang terus berkembang tanpa masa depan sebagai sebuah bangsa. Tahun itu, Israel menarik diri dari Gaza. Hamas memperoleh kekuasaan, namun kemudian memisahkan diri dari otoritas Palestina dalam sebuah perang saudara yang singkat dan membagi Gaza dari tepi barat. Israel menempatkan Gaza di bawah blokade yang mencekik dan pengangguran meningkat hingga 40%. Ini adalah kondisi konflik yang kita kenal sekarang. Konflik ini relatif baru dan tak tertahankan bagi warga Palestina. Di tepi barat, semakin banyak pemukiman yang membekap warga Palestina yang sering kali ditanggapi dengan protes dan terkadang dengan kekerasan. Sebagian besar dari mereka hanya menginginkan kehidupan yang normal di Gaza. Hamas dan kelompok-kelompok lainnya berperang secara berkala dengan Israel. Pertempuran ini banyak menewaskan warga Palestina, termasuk banyak warga sipil. Di Israel, sebagian besar orang menjadi apatis.